Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Sebelum mulai, ini aneh mau sedikit tanya-tanya kepada teman-teman. Minta saran. Belakangan ini aneh lagi mikir untuk nyoba ngerjain project baru lagi. Ya, dengan berbagai alasan dan pertimbangan tentunya. Mungkin teman-teman ada saran projectnya, apa yang kira-kira bisa dikerjakan begitu. Ya kalau bisa sih jangan komik Korea ya, karena nanti bermasalah di endingnya. Ya nanti saran dari teman-teman akan menjadi pertimbangan untuk project lain dari channel ini. Ya mungkin ada yang mau memberikan saran, boleh banget. Silahkan, boleh nanti ditulis di kolom komentar begitu. Dan kita akan lanjut lagi kisah hidup Fang Yuan. Kalau kemarin Fang Yuan akhirnya kembali ke perbatasan selatan. Kemudian dia diberi tugas oleh Wu Yong untuk menyelesaikan beberapa hal. Nah, yang di akhir part kemarin, si Fang Yuan ini diminta untuk pergi ke puncak beku. Di sana dia akan kembali berurusan dengan klan Xia. Lalu bagaimana cara Fang Yuan untuk menyelesaikan ini? Kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part 262. Setelah Fang Yuan tiba di puncak beku, dia kemudian disambut oleh dua orang dari klan Xia. Jadi di sana ada dua orang, yaitu Xia Zhoumo dan juga Xia Feikuai. Melihat Fang Yuan yang baru datang, Xia Zhoumo berkata, "Tuan Wu Yihai, Anda sungguh mirip dengan Nyonya Wu Duxiu. Anda sungguh keturunannya. Mari masuk, kita minum teh dulu." Fang Yuan pun tersenyum sambil mengikuti mereka. Dan setelah sampai di sebuah rumahku, Xia Zhoumo menyajikan secangkir teh untuk Fang Yuan. Dan Fang Yuan tanpa rasa curiga ataupun tanpa ada keraguan sedikit pun langsung meminum teh yang disajikan. Wajahnya tampak sangat gembira dan Fang Yuan memuji. "Oh, ini teh yang bagus." Mendengar itu, Xia Zhoumo tersenyum. "Terima kasih. Ini adalah teh 4 musim dari klan kami. Tetua tertinggi kamilah yang menciptakannya secara pribadi. Dengan satu tegukan saja, maka Anda bisa merasakan 4 musim yang berbeda. Karena itulah, teh ini disebut dengan teh 4 musim." "Wah, bagus-bagus. Ini memang teh yang enak. Apa kalian punya tambahan? Kalau boleh, aku ingin beberapa cangkir lagi," kata Fang Yuan sambil tersenyum. Mendengar itu, kedua orang dari klan Xia saling bertukar pandang. Mereka terkejut karena Wu Yihai rupanya adalah orang yang rakus. Tapi kemudian Xia Zhoumo berkata, "Oh, tentu saja, kami masih memiliki banyak teh 4 musim. Kalau memang Anda menginginkannya, maka Anda dapat memilikinya." Setelah mengatakan itu, Xia Zhoumo menyerahkan lebih dari 10 porsi teh 4 musim. Fang Yuan pun tampak gembira. "Wah, kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati." Xia Feikuai lalu dengan cepat mengubah topik pembicaraan mereka supaya tidak berlarut-larut membahas teh saja. Xia Feikuai berkata, "Mari kita bicarakan tentang puncak beku." "Oh, ya, mari bicarakan ini," jawab Fang Yuan sambil menyeruput teh yang ada di tangannya. Kemudian Xia Feikuai dengan cepat berkata, "Hal ini mungkin butuh waktu lama untuk dijelaskan. Karena kita semua tahu asal-usulnya, mari selesaikan ini terlebih dahulu." Sang kecil keluarlah. Kemudian seorang ahli peringkat 5, masih di tingkat fana,
keluar dari pintu dan menemui mereka. Dia sudah cukup tua dan rambutnya pun terlihat sudah putih. Lalu orang itu kemudian menyapa mereka. "Saya Zhang Kui, keturunan dari Sang San Feng. Saya menyapa ketiga immortal." Xia Fei Kuai lalu menyahut. Seperti yang dia katakan, orang ini adalah pemilik garis keturunan Zhang San Feng, orang yang telah meninggalkan warisan di tempat ini. Kemudian, Xia Fei Kuai mulai menceritakan semuanya mulai dari awal, tentang bagaimana Zhang San Feng membangun warisan di tempat ini. Kemudian, tiba-tiba Fang Yuan melambaikan tangannya, dan kemudian berkata dengan wajah bingung, "Tunggu, siapa Master Gu ini?" Xia Fei Kuai tertegun. Dia kemudian berkata, "Orang tua ini, dia adalah Zhang Kaisui. Dia sudah memperkenalkan diri sebelumnya." "Oh, ya, dia Zhang Kaisui." Fang Yuan mengangguk. Lalu dia meminum tehnya lagi dan berkata, "Lalu apa yang dia lakukan di sini?" Xia Fei Kuai mengerutkan kening. "Dia keturunan dari Sang San Feng. Dia tunggu. Siapa Sang San Feng?" Xia Fei Kuai tertegun lagi. "Wu Yihai, setelah sekian lama aku bicara, menceritakan segala asal-usul dan sejarah tentang tempat ini, kamu masih bertanya tentang Zhang San Feng?" Fang Yuan tampak malu dan dia berkata, "Tunggu. Klan ingin aku melindungi puncak beku, tetapi aku datang dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu asal-muasal tempat ini. Tolong maafkan aku. Bisakah kalian menjelaskan semuanya dari awal?" Xia Fei Kuai mengutuk dalam hati. "Bajingan, kau datang ke tempat ini setelah setengah bulan dan kau mengatakan kau terburu-buru." Xia Fei Kuai menarik nafas panjang. Dia mencoba menahan semua kutukannya itu, dan kemudian berkata dengan sopan lagi, "Baiklah kalau begitu, biar aku jelaskan lagi." Oke, saya mendengarkan," kata Fang Yuan dengan santai sambil kembali meminum teh yang ada di tangannya. Sementara Xia Fei Kuai bicara dengan cepat dan menjelaskan tentang sejarah dari Sang San Feng. Setelah selesai, Xia Fei Kuai kemudian bertanya, "Apakah kamu sudah paham sekarang?" Fang Yuan meletakkan cangkirnya dan dia berdiri, lalu menelangkupkan tinjunya. Xia Fei Kuai tidak tahu kenapa Fang Yuan melakukan ini, dan dia mengerutkan kening. Kemudian dia melihat Fang Yuan yang saat ini tersenyum. Lalu kemudian Fang Yuan berkata, "Terima kasih sudah memberitahuku. Namun penjelasan ini terlalu cepat. Aku hanya bisa memahaminya sedikit. Bisakah kalian menjelaskannya lagi?" "Lagi?" Xia Zuomo pun terkejut. Padahal Xia Zuomo dari tadi hanya memperhatikan dari samping. Sementara Xia Fei Kuai mencoba untuk menahan amarahnya. "Bagian mana yang kamu tidak paham? Aku akan jelaskan." Itu kalimat pertama. Aku tidak mendengar dengan jelas," kata Fang Yuan sambil tersenyum malu. Xia Fei Kuai akhirnya menjelaskan lagi bagian itu. Fang Yuan mengangguk dan kemudian berkata, lalu kalimat keduanya." Xia Fei Kuai mengerutkan kening dan mulai menjelaskan. Sekarang yang kalimat ketiga." Mata Xia Fei Kuai makin melotot.
Bagaimana bisa kamu tidak mendengarkan 3 kalimat pertama? Fang Yuan pun tertawa. Maafkan aku memang agak kurang cakap. Mendengar itu, akhirnya dengan sedikit kesal, Xia Fei Kuai menjelaskan lagi. Namun kali ini dia sudah terlihat marah. Setelah selesai, Xia Fei Kuai berkata, "Jadi, apakah ada yang masih belum jelas saat ini?" Fang Yuan pun sambil duduk dan menepuk dahinya, dia berkata, "Oh, jelas. Sekarang sudah jelas. Terima kasih. Kamu telah menjelaskannya dengan baik. Kalau begitu, sekarang aku mengerti." Oke, kalau kamu sudah mengerti, maka seharusnya klan Wu mengembalikan puncak beku kepada pemiliknya. Kami di sini hanya untuk menjembatani hal ini supaya klan Wu tidak bersikap tidak adil pada orang lain, kata Xia Fei Kuai sambil bernafas lega. Tapi Fang Yuan melambaikan tangannya. "Tidak, tunggu. Tolong untuk tidak terburu-buru." "Ah, apalagi sekarang? Apakah masih ada yang belum kamu ketahui?" kata Xia Fei Kuai dengan wajah masam. Fang Yuan menjawab, "Maafkan aku kalau aku bodoh dan membuatmu kesal. Aku sekarang sudah mengerti tentang detail dari asal-usul tempat ini. Tapi aku tidak punya kuasa untuk memutuskan apa yang akan terjadi di sini. Karena itu, biarkan aku memastikan dulu kepada kakakku." Xia Fei Kuai menghela nafas dan kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu, lakukanlah." Dan Fang Yuan pun segera memasuki apertur abadinya, lalu menghubungi Wu Yong menggunakan Gu Informasi. Ya, meskipun begitu, Fang Yuan sebenarnya tidak benar-benar menghubungi Wu Yong. Dia hanya berpura-pura. Setelah 1 jam berlalu, Xia Fei Kuai bertanya, "Wu Yihai, apa kau sudah selesai?" Fang Yuan membuka mata sambil tersenyum malu. "Maafkan aku, tapi kakak sepertinya sangat sibuk dengan urusan klan. Mari tunggu sebentar lagi." Xia Fei Kuai hanya bisa menghela nafas dan menunggu. Dan setelah setengah jam berlalu, Xia Fei Kuai bertanya lagi. Namun Fang Yuan tetap menggelengkan kepala. Xia Fei Kuai menggertakkan gigi. Tapi kemudian Xia Zuomo menepuk bahunya dari belakang. Di sini Xia Zuomo berkata pada Fang Yuan, seolah-olah dia mengambil alih lah posisi pembicara di sini. Xia Zuomo berkata, "Bagaimana jika kamu bertanya pada orang lain?" "Ah, ide bagus. Kamu memang layak menjadi ahli dari jalur kebijaksanaan. Ya, aku akan bertanya kepada yang lain." "Tapi siapa ya? Apa kalian punya rekomendasi?" Mendengar itu, Xia Zuomo pun membatu. Dia tidak menyangka kalau Fang Yuan akan bertanya seperti itu pada mereka. Sementara, Xia Fei Kuai yang sudah kesal lalu berseru, "Tanya saja pada kakak perempuanmu." Fang Yuan pun tertawa. "Kakak perempuan? Aku tidak punya kakak perempuan. Aku hanya punya 1 kakak laki-laki." "Tuan Xia Fei, sepertinya Anda salah ingat." Xia Fei Kuai pun terdiam. Bahkan, orang bodoh pun seharusnya tahu kalau ucapan dari Xia Fei Kuai sebelumnya itu hanyalah umpatan. Tapi Fang Yuan rupanya malah menanggapinya dengan serius. Xia Zuomo lalu mengirimkan telepati kepada Xia Fei Kuai. "Tuan, jangan cemas. Anda harus bisa mengontrol emosi Anda.
Jujur saya curiga bahwa semua ini adalah pengaturan dari Wu Yihai. Dia sebenarnya ingin menguji kesabaran kita dan kemudian menemukan kelemahan kita. Xia Fei Kuai pun mengangguk. Dia mencoba menenangkan diri. Namun kemudian Fang Yuan berkata lagi, "Tunggu, apakah sebenarnya saya punya kakak perempuan? Tuan, apakah kamu sebenarnya mengetahui rahasia yang tidak aku ketahui? Tolong beritahu aku." Mendengar itu, ketenangan dari Xia Fei Kuai pun runtuh. "Tidak, tolong. Aku hanya asal bicara. Tolong lupakan yang kukatakan sebelumnya." "Oh, begitu. Ya, baiklah. Aku memang melihat lidahmu kering sih. Dan jantungmu juga berdegup dengan kencang. Sepertinya kamu sedang halu. Mungkin kamu sedang mengalami gejala demam. Bagaimana kalau kita minum teh saja dulu? Faktanya teh 4 musim kalian itu sungguh luar biasa. Kamu juga harus meminumnya sedikit supaya lebih nyaman." Mendengar itu, Xia Fei Kuai berseru, "Minum? Kita sedang membicarakan bisnis yang penting." Fang Yuan terkejut. Teman, itu bukan sikap yang benar untuk membicarakan sesuatu yang penting. Kamu tidak boleh berteriak pada orang lain." Sesungguhnya di sini Fang Yuan itu terlihat tengil banget. Dia sangat pandai dalam berakting. Ditambah lagi dia menggunakan wajah familiar sehingga semuanya menjadi kompleks. Xia Fei Kuai dan Xia Zuomo bahkan tidak akan mengira kalau ini hanyalah akting belaka. Makin lama mereka bicara, Xia Fei Kuai semakin emosi, bahkan Xia Zuomo yang adalah ahli dari jalur kebijaksanaan pun ikut naik pitam. Sekarang, Xia Fei Kuai dan Xia Zuomo bicara lagi melalui telepati. "Lupakan saja. Aku tahu bahwa orang ini hanya mencoba mengulur waktu." "Mengulur waktu? Untuk apa?" tanya Xia Fei Kuai. Xia Zuomo kembali menjelaskan, "Aku curiga bahwa klan Wu tidak akan bisa menang dalam pembicaraan ini. Karena itu, Wu Yihai ditugaskan hanya untuk mengulur waktu, agar Wu Shen dapat menyelesaikan tugasnya dan kemudian datang ke tempat ini. Kalau dia ikut campur di sini, maka hasilnya akan jauh berbeda," kata Zuomo yang telah mencoba menganalisis situasi di sana. "Oh, itu masuk akal. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang?" "Tenang saja. Saya punya rencana." "Oh wow, rencana apa?" Kemudian Xia Zuomo mulai menjelaskan semuanya dengan detail. Lalu Xia Fei Kuai berkata pada Fang Yuan, "Wu Yihai, aku sudah lama mendengar tentang reputasimu. Saat ini, kamu adalah perwakilan dari klan Wu. Jadi, aku ingin mengajukan sparring denganmu supaya aku bisa melemaskan otot-ototku." "Oh, sparring. Itu menarik. Tapi, jika harus melawan kalian berdua, aku pasti akan kalah. Aku tidak bisa menerimanya," jawab Fang Yuan. Tentu tidak. Hanya aku yang akan bertarung. Kamu tidak perlu khawatir," jawab Xia Fei Kuai. "Oh, karena Anda sedang ingin sparring, maka mari lakukan. Namun sebelum itu, karena ini hanya sparring, kita harus menentukan batasan agar tidak kelewatan," kata Fang Yuan. Apa kau punya usul?" tanya Xia Fei Kuai. Fang Yuan menjawab, "Begini saja. Anda akan menyerang dan saya yang bertahan. Setelah 10 langkah, jika ada yang tidak bisa menembus pertahanan,
maka sayalah yang menang. Sebaliknya jika pertahanan saya berhasil ditembus, maka saya akan mengaku kalah. Kata Fang Yuan. Sepakat, jawab Xia Fei Kuai. Ayo mulai. Tunggu. Fang Yuan melambaikan tangan. Apalagi? Xia Fei Kuai makin kesal. Tunggu, jika ini hanya sparring rasanya kurang bermakna. Jadi apa imbalan kalau aku menang dalam sparring ini? Tanya Fang Yuan. Imbalan apa? Kita hanya sparring. Fang Yuan menghela nafas. Dia berkata, sparring tanpa taruhan itu bagai sayur tanpa garam. Tidak enak. Maka mari tentukan apa taruhannya. Tidak ada taruhan. Ayo cepat mulai. Potong Xia Fei Kuai yang menjadi kesal. Kalau tidak ada taruhan maka aku tidak mau sparring, jawab Fang Yuan. Apa? Bagaimana kamu bisa menyebut dirimu sebagai anggota klan Wu saat kau memilih untuk melarikan diri ketika ada orang yang menantangmu? Xia Fei Kuai mulai mengejek Fang Yuan. Ya, terserahlah. Tapi aku tidak mau melakukannya kalau tidak ada penawaran yang menarik. Xia Fei Kuai menggertakkan gigi. Baiklah. Beritahu apa syaratmu. Fang Yuan pun tersenyum dan dia berkata, kalau begitu begini saja. Jika aku menang, maka klan Xia harus meninggalkan tempat ini. Dan tempat ini akan menjadi tanah milik klan Wu. Sebaliknya, jika aku yang kalah, maka tanah ini akan menjadi milik klan Xia. Tidak akan. Lagi pula, sejak awal tanah ini memang seharusnya bukan milik klan Wu, seru Xia Fei Kuai. Ya, kalau begitu tidak sepakat, maka kita tidak perlu sparring. Buang-buang tenaga, tidak berguna. Fang Yuan mengatakan itu sambil mengejek, lalu kemudian meminum kembali tehnya. Melihat sikap Fang Yuan, Xia Fei Kuai sangat ingin mengutuknya. Setelah Fang Yuan meminum teh di cangkirnya, dia kemudian terlihat mendapatkan ide. Bagaimana jika begini saja? Kalau aku menang dalam sparring ini, maka selama 5 tahun ke depan, tanah ini akan tetap berada di dalam kendali klan Wu. Namun, jika aku kalah, maka tanah ini akan menjadi milik klan Xia dari saat ini juga. Mendengar itu, Xia Fei Kuai langsung berkata, aku setuju. Mendengar itu, Xia Zhou mau panik. Tuan, bahkan jika itu hanya 5 tahun, Anda tidak seharusnya menerima ini. Tidak, aku sudah muak dengan orang ini. Aku akan mengatasinya. Lagi pula ini hanya 5 tahun. Kalaupun aku gagal, aku masih bisa memperbaikinya. Aku yang akan bertanggung jawab, kata Xia Fei Kuai. Baiklah, jawab Xia Zomo tidak bisa menentang. Akhirnya, kedua belah pihak pun bersiap. Majulah, kata Fang Yuan. Dia langsung mengaktifkan gerakan pembunuh transformasi kura-kura ramalan baru. Sementara, Xia Fei Kuai juga mengambil langkah pertamanya. Cahaya putih mulai berkumpul di tangan Xia Fei Kuai dan membesar seperti bola. Dia melepaskan gerakan pembunuh lonjakan esensi cahaya. Ledakan pun terjadi saat pukulan Xia Fei Kuai menghantam cangkang kura-kura ramalan milik Fang Yuan. Lalu setelah ledakan, asap pun mulai menghilang. Terlihat cangkang kura-kura ramalan milik Fang Yuan bahkan tidak tergores sedikit pun. Apa? Mata Xia Fei Kuai hampir keluar dari tempatnya. Padahal, serangan Xia Fei Kuai itu tergolong serangan yang unik.
Bahkan kalau dia dari jalur cahaya, namun kemampuannya itu setara dengan serangan dari jalur kekuatan. Kalau ahli peringkat 7 yang lain menghadapi serangan ini, mereka pasti akan kewalahan. Tapi sayang, bahkan kekuatan sebesar itu pun rupanya tidak mampu menggores gerakan pembunuh milik Fang Yuan. Sial, dia bahkan tidak tergores, kata Xia Zoumo dengan wajah masam. Sementara itu, Xia Fei Kuai, dia tampak semakin geram. Dia mulai berpikir untuk menyerang area yang lain. Saat Xia Fei Kuai berpikir, Fang Yuan sudah mengaktifkan gerakan pembunuh keduanya. Ini adalah gerakan pembunuh yang belum lama ini ia ciptakan. Segera setelah itu cangkang kura-kura kecil mulai bermunculan. Semuanya berada di sekitar Fang Yuan dan seolah-olah menjadi perisai. Sial, aku tidak punya banyak waktu. Xia Fei Kuai kembali melepaskan serangan yang kedua. Tapi kali ini, pukulannya bahkan tidak sampai mengenai cangkang kura-kura ramalan Fang Yuan. Pukulan itu terhenti karena kumpulan cangkang kura-kura yang lebih kecil yang Fang Yuan keluarkan. Meskipun setelah terkena pukulan itu banyak sekali cangkang kura-kura yang hancur. Namun, hal yang tak terduga terjadi bahwa setelah mereka dihancurkan, cangkang-cangkang yang lain mulai bermunculan dan jumlahnya menjadi semakin banyak. Inilah gerakan pembunuh baru milik Fang Yuan, cangkang Vajra. Xia Zoumo mengamati dari tadi, dan dia akhirnya menyadari cangkang kura-kura kecil ini sebenarnya adalah bentuk dari pikiran. Dia adalah seorang ahli dari jalur kebijaksanaan, maka wajar kalau Xia Zoumo bisa mengenali gerakan pembunuh milik Fang Yuan. Mendengar itu Fang Yuan pun tertawa. Xia Zoumo, kau memang berpengetahuan luas. Gelarmu memang bukan sebuah pajangan. Bajingan, kau berani mengabaikanku saat kita sedang bertarung. Lihat saja akan kuhancurkan pertahananmu, seru Xia Fei Kuai yang kini terus menjadi marah. Kali ini Xia Fei Kuai mengumpulkan lebih banyak energi di tangannya. Dia lalu menyerbu ke depan dan melepaskan pukulan bertubi-tubi. Hasilnya, cangkang kura-kura kecil mulai retak dan hancur dari waktu ke waktu. Namun regenerasi dari cangkang kura-kura yang kecil itu jauh lebih cepat daripada yang dihancurkan oleh Xia Fei Kuai. Jumlahnya terus naik, dari yang awalnya ratusan, kemudian menjadi ribuan, dan dalam sekejap jumlahnya mencapai 10.000. Xia Fei Kuai menjadi semakin pusing. Dia terus memukul, namun cangkang kura-kura kecil itu bukannya berkurang, justru malah terus bertambah. Sementara Fang Yuan sendiri berhasil membawa gerakan pembunuhnya ke level yang berbeda. Tapi ini tentu tidak lepas dari tanda dao yang Fang Yuan miliki. Awalnya, Fang Yuan tidak memiliki cukup tanda dao dari jalur transformasi. Tapi karena dia telah membunuh beberapa immortal dari jalur transformasi dan melahapnya, serta ditambahkan juga apertur milik Wu Yihai dan 2 immortal yang lain, tanda dao dari jalur transformasi milik Fang Yuan pun melonjak drastis. Apalagi efek dari transformasi kura-kura ramalan baru. Hal itu juga ikut merubah tanda dao miliknya yang lain menjadi tanda dao dari jalur kebijaksanaan. Sehingga saat ini tanda dao milik Fang Yuan sudah mencapai 50.000 tanda dao. Kalau 1.000 tanda dao itu dapat menggandakan efek sebanyak 1 kali, maka 50.000 tanda dao milik Fang Yuan dapat menggandakan efek dari gerakan pembunuhnya sebanyak 50 kali.
Di sisi lain, Xia Feikuai adalah seorang veteran yang tanda daunnya sebenarnya tidak sedikit karena jumlah yang ia miliki sudah di angka 30-an ribu. Sayangnya, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan yang Fang Yuan miliki. Masih terpaut jauh, dan hal itu membuat ekspresi Xia Feikuai menjadi gelap. Dia tidak bisa berhenti berpikir. Dia terus mencari jalan untuk mengalahkan Fang Yuan. Kemudian, dia tiba-tiba tercerahkan. Xia Feikuai menghentikan serangan membabi butanya dan kemudian memilih untuk mundur. Sementara itu saat ini jumlah cangkang kura-kura kecil terus bertambah. Xia Feikuai bersiap untuk gerakan berikutnya. Gerakan pembunuh roda cahaya pemotong. Dia melepaskan roda cahaya yang melesat ke depan dan roda cahaya itu berputar seperti gergaji yang tajam. Bagus. Dengan serangan itu, maka kulit kura-kura yang keras akan tetap terpotong. Pikir Xia Zuomo. Roda cahaya itu terus bergerak, dan saat hendak mengenai cangkang kura-kura yang kecil, seluruh cangkang itu ditarik dalam sekejap lalu menghilang. Fang Yuan tahu bahwa serangan ini dapat menghancurkan cangkang kura-kura kecil miliknya. Gerakan ini menjadi musuh alami dari pikiran yang Fang Yuan keluarkan. Jadi tentu saja cangkang Vajra yang ia miliki tidak akan efektif dengan serangan ini. Keputusan yang bagus, Fang Yuan menarik kembali cangkang kura-kura kecil miliknya, menyimpan semuanya di dalam benaknya. Lalu akhirnya ledakan pun terjadi saat seluruh bilah roda cahaya itu membentur cangkang kura-kura Fang Yuan. Roda cahaya itu akhirnya pecah dan menyebar ke segala arah. Sementara cangkang kura-kura ramalan Fang Yuan bahkan tidak tergores sedikit pun. Xia Zuomo dan Xia Feikuai tertegun. Fang Yuan dengan santai berkata, "Gerakan yang bagus, tapi itu masih tidak cukup untuk menembus pertahananku." "Sialan, aku tidak bisa membiarkan semuanya terus seperti ini." Xia Feikuai menggertakkan gigi. Dia kembali mengumpulkan tenaga untuk melepaskan serangan berikutnya. Kemudian, 33 bola cahaya muncul di sekitar Xia Feikuai. Lalu Xia Feikuai melepaskan semuanya bersamaan. Xia Zuomo menjadi sangat bersemangat melihat ini. Pasalnya, serangan ini adalah salah satu gerakan terbaik milik Xia Feikuai. Serangan ini membuat nama Xia Feikuai terkenal di perbatasan selatan. Lalu, setelah serangan itu dilepaskan, Fang Yuan kembali mengeluarkan cangkang Vajra miliknya, sehingga cangkang-cangkang itu membatasi serangan dari bola-bola cahaya milik Xia Feikuai. Lalu dengan santai Fang Yuan memuji, "Gerakan pembunuh ini memang kuat, tapi sepertinya mereka tidak cukup untuk menyentuhku." "Sialan!" Xia Feikuai menjadi semakin marah. Dia kembali melepaskan gerakan yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Sampai pada gerakan ke-10, pertarungan pun berakhir. Xia Feikuai tidak mampu menembus pertahanan Fang Yuan. Dengan penuh amarah, Xia Feikuai mengakui kekalahannya. "Kau menang hari ini." Setelah mengatakan itu, dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Xia Zuomo, dia tampak menghela nafas panjang. Lalu kemudian dia melihat Fang Yuan dan berkata, 5 tahun. Setelah 5 tahun kami akan kembali menemuimu." Baru setelah selesai mengatakan itu, Xia Zuomo pun pergi menyusul Xia Feikuai. Dan setelah mereka pergi, Fang Yuan melepaskan transformasinya dan kembali ke wujud manusia. Dia tampak sangat tenang, seolah segalanya berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan.
Fang Yuan berkata, "Aku bisa menang dengan mudah karena aku memiliki keuntungan. Kalau tidak, itu akan menjadi pertarungan yang sulit." Bahkan, kalaupun Fang Yuan bisa bertarung melawan ahli peringkat 8 dengan imbang, tapi dia memiliki batasan saat ini yang tidak boleh ia langgar. Dan karena batasan itulah, jika dia melanjutkan pertarungan, maka itu akan menjadi pertarungan yang sulit untuk diselesaikan. Ya, itulah yang dimaksud oleh Fang Yuan. Dia punya kekuatan, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Karena kalau dia melakukannya, maka identitasnya akan terbongkar. Tapi sekarang semua sudah selesai. Jadi Fang Yuan dengan santai berkata, "Sudah saatnya untuk panen." Fang Yuan pun pergi melangkah ke puncak beku. Tempat itu dipenuhi dengan bongkahan es yang ukurannya sangat besar. Es itu terlihat bening, hampir transparan. Tapi bukan itu kelebihan dari bongkahan es ini. Sekalipun terlihat seperti bongkahan es biasa, namun bongkahan es ini telah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Bongkahan-bongkahan es itu memiliki esensi dari batu gio es yang merupakan material abadi peringkat 6. Bahkan ada beberapa di antaranya yang berada di peringkat 7. Ini adalah material yang bagus untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, Fang Yuan tidak pikir panjang, dia langsung mengumpulkannya. Tidak perlu waktu lama, Fang Yuan pun mengumpulkan bongkahan-bongkahan es itu dan memindahkannya ke dalam apertur abadinya. Kemudian selain bongkahan-bongkahan es, Fang Yuan juga mengumpulkan banyak guliar dari jalur es yang ada di sana. Bahkan, kalaupun semuanya adalah material yang sepele, namun nilainya kalau dikumpulkan juga lumayan banyak. Sebenarnya di sini Fang Yuan ingin mengambil puncak beku. Dia bisa saja menggunakan penarik gunung untuk mengambil puncak beku. Tetapi setelah mempertimbangkannya dengan baik, Fang Yuan mengurungkan niatnya itu. Akhirnya setelah puas mengambil material yang ia mau, Fang Yuan pun berhenti. Dia tahu kapan harus berhenti dengan baik. Karena kalau terlalu berlebihan, itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, setelah selesai, Fang Yuan pun kembali menuju klan Wu untuk memberikan laporan. Namun memang Fang Yuan kejam. Saat ini, jika dilihat dari jauh, puncak beku yang sebelumnya sangat indah dengan pemandangan bongkahan-bongkahan esnya, saat ini puncak beku benar-benar dipenuhi dengan lubang dan puing-puing. Keberadaannya sungguh terlihat menyedihkan. Singkat cerita, setelah beberapa hari, tibalah Fang Yuan di kediaman Wu Yong. Dia pun memberikan laporan. "Ah, mantap. Ini semua berkatmu, saudaraku. Kamu telah melindungi puncak beku dan menghalangi para pencuri itu," kata Wu Yong dengan sangat senang. Fang Yuan sendiri tampak tenang dan dia menjawab, "Kamu terlalu menyanjungku, kakak. Apa yang kucapai hanyalah sebuah kebetulan." Wu Yong terlihat senang. Dia kemudian melihat ke samping dan berkata, "Tetua Fa, apa kamu sudah menilai kontribusi dari saudaraku? Kita harus melihat ini dari perspektif yang lebih besar." Rupanya selain mereka berdua di ruangan itu ada satu orang lagi, yaitu Tetua Wu Fa. Dia merupakan penasihat pribadi kepercayaan Wu Yong. Lalu Tetua Wu Fa berkata, "Kami telah melihat keberanian dari Tuan Wu Yihai. Tentu hasil pertempuran ini akan menyebar ke seluruh perbatasan selatan dan nama Tuan Wu Yihai juga akan melambung tinggi. Namun, meski ini adalah sebuah prestasi, tapi pada dasarnya Tuan Wu Yihai belum benar-benar menyelesaikan misi ini. Dari hasil yang Tuan Wu Yihai bawa, masalah ini bukan diselesaikan melainkan ditunda selama 5 tahun. Selain itu,
Di sisi lain, saat ini puncak beku telah dijarah secara kejam. Pondasinya rusak dan kini nilainya telah berkurang. Oh, ada hal semacam itu yang terjadi di puncak beku? Wuyong berbalik melihat ke arah Fang Yuan dengan ekspresi terkejut. Fang Yuan tampak menghela nafas panjang dan berkata, "Aku juga tidak menduga hal itu. Siapa sangka klan Xia adalah orang-orang yang sangat mengerikan dan rakus." Wuyong mengernyitkan dahi. "Saudaraku, apakah kamu melihat orang-orang itu menjarah puncak beku?" Fang Yuan sendiri lalu menggelengkan kepala. Dia berkata, "Tidak, itu hanya dugaanku. Tentu saja masih ada kemungkinan kalau orang lain yang melakukan itu." Mendengar ini, Wuyong pun mengangguk. Untuk beberapa saat dia terdiam seperti sedang berpikir. Lalu akhirnya dia berkata, "Karena ada hal semacam ini yang terjadi, maka tetua Wufa yang akan membuat keputusan akhir." Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk. Kemudian, tetua Wufa mulai menghitung sejenak sebelum akhirnya memberikan Fang Yuan sebuah daftar hadiah yang akan ia terima. Fang Yuan lalu membacanya sejenak. Di sana terdapat banyak gu fana dan juga material abadi. Fang Yuan sadar bahwa sepertinya tetua Wufa ataupun Wuyong sudah tahu bahwa sebenarnya yang mengambil material abadi di puncak beku adalah Fang Yuan. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja memangkas hadiah yang seharusnya Fang Yuan terima. Dan mereka menghitung bongkahan es sebagai biaya yang harus Fang Yuan bayarkan. Ya, Fang Yuan tidak mempermasalahkan ini, karena memang begitulah cara kerja dari jalan kebenaran. Fang Yuan pun kemudian tersenyum lalu berkata, "Kak, bisakah aku menukar semua hadiah ini dengan material fana tanah skala naga?" Wuyong sedikit bingung dan menatap Wufa. Melihat Wufa mengangguk, Wuyong pun kemudian mengambil keputusan. "Itu bisa dilakukan, tapi kenapa kamu menginginkan tanah skala naga? Apakah kamu sedang mengembangkan binatang buas dari jenis naga?" Fang Yuan pun mengangguk. "Benar, aku sedang mencoba membudidayakan ikan naga." "Oh, kalau begitu, saat kamu sudah mendapatkan hasilnya nanti kamu bisa menjualnya ke klan," kata Wuyong menambahkan. "Ya, aku pasti akan melakukannya," jawab Fang Yuan sambil tersenyum. Dan setelah itu, Fang Yuan pun pergi meninggalkan kediaman Wuyong. Dia mengambil material abadi yang diberikan sebagai hadiah, lalu kembali ke puncak gunung beruang. Di sana Fang Yuan mengatur tanah terberkatinya. Dia kali ini sudah memutuskan akan menjadikan ikan naga sebagai penghasilan utamanya karena saat ini dia sangat kekurangan esensi abadi. Lalu dengan cepat, Fang Yuan pun berhasil mengembangkan kelompok ikan naga. Dia mengkombinasikannya dengan gerakan pembunuh yang ia dapatkan dari Hei Fan untuk mempercepat pertumbuhan ikan naga. Tentu saja Fang Yuan juga memodifikasi sedikit gerakan pembunuh ini dan menambahkan gu ketekunan, sehingga efeknya menjadi sungguh luar biasa. Kecepatan pertumbuhan ikan naga menjadi sangat cepat. Dalam waktu sekejap Fang Yuan sudah bisa panen, dan setelah panen Fang Yuan bisa langsung menjualnya ke klan serta sisanya ke toko kuning. Hanya dalam 10 hari saja Fang Yuan sudah 2 kali panen, dan dia pun akhirnya berhasil keluar dari kondisi kekurangan esensi abadi. Fang Yuan kembali bertumbuh. Dia mampu memanfaatkan waktunya dengan sangat baik, sehingga meski dengan kedua kakinya sendiri, laju pertumbuhan Fang Yuan tidak terhenti sedikit pun. Dan begitulah kisah hidup Fang Yuan hari ini. Fang Yuan benar-benar cerdik. Dia kembali merubah wataknya menjadi orang yang sangat tengil
hanya untuk mengakali orang-orang dari klan Xia, sehingga kemudian mereka mau bertarung, melakukan taruhan, dan Fang Yuan memenangkan taruhan itu. Karena kalau misalnya mereka tidak mau melakukan taruhan itu, akan sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Terlebih, orang-orang dari klan Xia punya kartu as, yaitu keturunan dari pemilik warisan yang ada di puncak beku. Orang-orang dari jalan kebenaran tentu tidak akan membenarkan klan Wu kalau sampai klan Wu tetap kekeh mempertahankan puncak beku. Tapi Fang Yuan berhasil merubah semuanya. Dengan berperan seperti orang bodoh, Fang Yuan berhasil memancing kemarahan dari Xia Fei Kuai. Dan itulah titik balik di mana Fang Yuan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, sekalipun semua ini masih di dalam pengaturan Fang Yuan. Ia sengaja melakukan semua ini. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.